Saat itu saya sedang dalam perjalanan pulang dari lokasi proyek di dalam mobil. Budi, salah satu staf saya, dengan hati-hati meletakkan tangannya di atas paha saya. Biasanya, saya akan langsung menepis tangannya, tapi anehnya saya tidak ingin melakukannya. Bagi saya, yang sudah lebih dari setahun diabaikan oleh suami, sentuhan itu terasa begitu hangat. Malam itu, setelah semua karyawan pulang, ia berkata, "Bu Suryani, saya sudah tidak tahan lagi." Satu kalimat itu membuat dinding di hati saya runtuh sepenuhnya. Dalam kegelapan, napas kami berdekatan, dan perasaan sebagai seorang wanita yang telah lama terkubur bangkit kembali. Bisikan lembut dan sentuhan penuh dambaannya membangkitkan semua indera di tubuh saya. Hati saya yang kering terasa terbakar dalam sekejap. Namun, saya sama sekali tidak tahu betapa berbahayanya akibat yang akan ditimbulkan oleh pilihan sesaat itu. Sebuah hubungan terlarang yang saya, seorang wanita menikah berusia 55 tahun, mulai dengan seorang pria lajang yang 20 tahun lebih muda. Mulai sekarang, saya akan menceritakan kisah yang mengejutkan dan menegangkan tentang bagaimana satu kesalahan telah mengubah total kehidupan saya yang biasa-biasa saja. Sebelum video dimulai, subscribe dan like dari Anda akan menjadi kekuatan besar bagi saya. Baiklah, mari kita mulai cerita hari ini. Hello, saya Suryani, usia 55 tahun, dan saya menjalankan sebuah perusahaan desain interior. Cerita yang akan saya bagikan kepada Anda hari ini sungguh memalukan, tetapi saya memberanikan diri untuk menceritakannya, berharap bisa membantu mereka yang mungkin berada dalam situasi yang sama dengan saya. Terakhir kali saya dan suami saya, Bambang, tidur bersama adalah setahun yang lalu. Tepatnya, sudah 1 tahun 2 bulan. Anda bertanya mengapa saya mengingatnya dengan begitu akurat. Karena sejak hari itu, Bambang tidak pernah sekalipun menyentuh saya. Suatu malam, karena merasa frustrasi, saya berkata kepada suami saya, "Mas, sejak kapan kita jadi seperti ini? Rasanya belakangan ini kamu tidak lagi melihatku sebagai seorang wanita." Itu adalah kata-kata yang saya ucapkan dengan hati-hati di kamar tidur. "Usia kita sudah tidak muda lagi, bicara apa kamu?" "Aku lelah." Hanya itu jawabannya. Saat itu, hati saya benar-benar mencelos. Bagi orang ini, aku bukan lagi seorang wanita. Suami saya, Bambang, berusia 57 tahun dan tahun lalu ia pensiun dari perusahaannya. Selama lebih dari 30 tahun ia bekerja dengan tekun, tetapi setelah pensiun, ia berubah total menjadi orang lain. Setiap malam tepat jam 9, ia pergi tidur di sofa ruang tamu. Saya sendirian di kamar tidur yang luas, gelisah tak bisa tidur. Ketika saya pergi ke kamar mandi dan melihat cermin, penampilan saya terlihat begitu menyedihkan. Tentu saja, keriput bertambah dan berat badan sedikit naik, tapi saya kan masih seorang wanita. Aku juga masih ingin merasa muda, ingin dicintai, gumamku sendirian di depan cermin. Tapi kalau dipikir-pikir, hubungan kami tidak selalu seperti ini, dulu sangat berbeda. Saat masih pengantin baru, Bambang adalah orang yang akan mengikuti saya kemanapun, bahkan saat saya hanya pergi ke kamar mandi. Ketika pulang kerja, hal pertama yang ia lakukan adalah mencari dan memeluk saya. "Sayang, kangen deh," katanya sambil menghembuskan napas hangat di leher saya, dan seluruh tubuh saya pun ikut memanas. Di akhir pekan, ia akan membangunkan saya sejak pagi dengan candaan, dan kami saling menginginkan hingga larut malam. 3 tahun setelah menikah, kami dikaruniai seorang putra, dan 2 tahun kemudian seorang putri. Bahkan ketika anak-anak masih kecil, Bambang sangat mencintai saya. "Kamu pasti lelah sekali, sayang. Nanti setelah anak-anak tidur, kita punya waktu berdua ya," katanya sambil memijat bahu saya dengan lembut. Setelah anak-anak tidur, kami menikmati waktu kami berdua. Hal itu berlanjut hingga kami berusia 40-an. Bambang selalu mengatakan saya cantik dan seksi. Sampai-sampai teman-teman saya iri. "Kalian benar-benar seperti pengantin baru," kata mereka. Tetapi, sejak kapan semua ini berubah? Apakah sejak anak-anak lulus kuliah dan hidup mandiri? Putra saya bekerja dan tinggal di kos, sementara putri saya sudah menikah dan tinggal terpisah. Setelah anak-anak pergi, saya pikir saya mengalami sindrom sarang kosong, tetapi perhatiannya kepada saya juga ikut hilang. Terutama setelah ia pensiun,
Kami hampir tidak pernah berbicara. Sepanjang hari ia hanya menonton televisi di rumah. Apapun yang saya katakan, ia hanya menjawab, "Iya, oh, begitu." Kadang-kadang saya merasa seperti manusia tak kasat mata. Bukannya saya tidak melakukan apa-apa. Saya memasak makanan kesukaannya, membelikannya pakaian yang bagus, saya sudah berusaha dengan cara saya sendiri. Tapi sepertinya suami saya sama sekali tidak mengerti perasaan saya. Setiap malam, saya berbaring sendirian di tempat tidur, menatap langit-langit. Sampai kapan kehidupan seperti ini akan terus berlanjut? Saya merasa sangat putus asa. Saya malu untuk membicarakan hal ini dengan teman-teman, jadi saya memendamnya sendirian. Lalu suatu hari, saya dihubungi oleh Rina, teman SMA saya. Rina dan suaminya mengelola sebuah warung makan kecil. "Suryani, ayo kita ketemuan, sudah lama nih." "Apa kabar?" Rina yang saya temui setelah sekian lama tampak begitu ceria. Kami bertemu di sebuah kafe lokal. Dan Rina yang pertama kali membuka percakapan. "Aduh, akhir-akhir ini suamiku nempel terus, capek banget deh." Mendengar itu, saya terkejut. Rina juga berusia 55 tahun, tapi suaminya masih nempel? Maksudmu? Kan usia kita sudah segini. Ketika saya bereaksi seperti itu, Rina tertawa dan berkata, "Iya, makanya, usia sudah segini tapi setiap malam masih saja minta dilayani." Wajah Rina menunjukkan ekspresi kesal, tetapi matanya memancarkan senyum bahagia. Melihatnya, saya berpikir dalam hati, aku iri. Aku juga ingin diinginkan seperti itu. Rina terus mengeluh. "Capek banget. Masa di usia tua begini masih harus pusing mikirin hal seperti ini?" Namun, ekspresinya sama sekali tidak terlihat lelah. Sebaliknya, ia tampak penuh percaya diri sebagai seorang wanita yang dicintai. Mendengarkan cerita Rina, saya jadi membandingkannya dengan keadaan saya. Di rumahku, kami sudah berbulan-bulan pisah ranjang, kalimat itu hampir keluar dari mulut saya, tetapi saya menahannya. Terlalu memalukan. Sebaliknya, saya mencoba bersikap ceria dan berkata, "Tapi kan enak, itu artinya kamu dicintai." Rina menggelengkan kepalanya. "Enak apanya?" Tenagaku sudah tidak kuat lagi. Tapi bahkan saat mengatakan itu, wajah Rina tetap cerah. Saya menjadi semakin murung. Usia kami sama, mengapa kami begitu berbeda? Rina masih dicintai oleh suaminya, sementara saya diperlakukan seperti manusia tak kasat mata. Dalam perjalanan pulang, saya merasa semakin sedih. Malam itu pun, suami saya seperti biasa pergi ke sofa. Saya berbaring sendirian di kamar, terus memikirkan cerita Rina. Apakah ini normal? Apakah hubungan kami yang aneh? Pasangan lain, meskipun sudah tua, masih hidup sebagai suami istri, mengapa kami seperti ini? Saya juga merasa kasihan pada diri sendiri karena iri pada Rina. Saya berdiri di depan cermin dan mengamati penampilan saya lagi. Tidak jauh berbeda dengan Rina, bahkan sepertinya saya lebih merawat diri. Aku juga ingin dicintai. Saya bergumam dengan suara pelan, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Malam itu saya banyak menangis. Air mata saya membasahi bantal. Senin berikutnya, ada seorang karyawan baru di kantor. Seorang pria bernama Budi yang dipekerjakan sebagai manajer lapangan. Saya melihat CV-nya, usianya 35 tahun dan masih lajang. Zaman sekarang laki-laki menikah lama sekali ya, pikir saya sambil menyambut Budi. Tingginya sekitar 175 cm dengan penampilan yang rapi. "Selamat pagi, Bu. Saya Budi. Mulai hari ini akan bekerja di sini." Suaranya tenang namun berwibawa. "Selamat datang. Saya Suryani, direktur di sini. Mohon kerjasamanya ya." Setelah perkenalan pertama, saya menjelaskan pekerjaan kepada Budi. Ia cepat sekali memahami pekerjaan. "Bagian ini diselesaikan seperti ini kan, Bu?" "Iya, benar. Anda memang sudah berpengalaman ya?" Setiap kali Budi bertanya, sikapnya yang serius membuat saya senang. Anak muda zaman sekarang seringkali bekerja asal-asalan, tetapi Budi berbeda. Kami lebih banyak berbicara saat pergi ke lokasi proyek bersama. "Bu, proyek ini harus selesai kapan ya?" "Harus selesai bulan depan." "Baik, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Melihat cara kerjanya, ia benar-benar tekun.
Beberapa hari kemudian, Budi berkata, Bu Suryani benar-benar hebat. Tiba-tiba kenapa? Ibu sudah lama menekuni pekerjaan ini, tapi semangatnya tidak pernah padam. Mendengar itu, hati saya tersentuh. Tidak ada yang pernah mengakui saya, jadi mendengar pujian seperti ini di tempat kerja membuat saya merasa senang. Terima kasih. Mendengar itu membuatku bersemangat. Saya serius, Bu. Merupakan suatu kehormatan bisa bekerja di bawah pimpinan seperti Ibu. Saya bisa merasakan Budi mengatakannya dengan tulus. Sudah lama saya tidak merasa diakui oleh seseorang. Sejak hari itu, saya mulai menantikan saat-saat pergi ke lokasi proyek. Budi sepertinya juga menantikan saya. Bu, makan siang hari ini mau apa? Enaknya apa ya? Saya tahu tempat makan yang enak, mau pergi bersama? Kami makan siang bersama di sebuah warung kecil dekat lokasi proyek. Ibu pasti lelah ya mengurus semua ini sendirian. Sudah terbiasa, keluarga pasti mendukung ibu ya? Mendengar pertanyaan itu, saya terdiam sejenak. Suami saya bahkan tidak peduli dengan pekerjaan saya. Yah, begitulah. Karena ini pekerjaan yang biasa saya lakukan. Saya menjawab dengan samar, tetapi Budi menatap ekspresi saya dengan saksama. Sepertinya ibu sedang ada masalah. Tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Namun, Budi terus menunjukkan perhatiannya. Kadang-kadang ibu terlihat lelah. Kalau ada yang bisa saya bantu, katakan saja kapanpun. Mendengar kata-kata itu, hati saya terasa hangat. Budi adalah orang yang sangat dewasa untuk usianya. Sudah sekitar sebulan sejak saya bekerja bersama Budi. Suatu hari, terjadi sebuah insiden di lokasi proyek. Hari itu kami harus bekerja di lantai 2, jadi kami memasang perancah. Saya sedang naik untuk mengukur, tetapi tiba-tiba perancah itu goyang dan saya oleng. Saat saya berteriak, Budi dengan cepat berlari dan menahan saya. Saat mata kami bertemu dalam pelukan Budi, jantung saya berdebar sangat kencang. Ibu tidak apa-apa? Tanya Budi dengan tatapan khawatir. Saat itu, perasaan yang sudah lama terlupakan kembali muncul. Perasaan dilindungi oleh seseorang. Saya tidak apa-apa. Terima kasih. Saya merasa wajah saya memerah. Budi juga tampak canggung saat melepaskan saya. Lain kali biar saya saja yang naik, Bu. Berbahaya. Tidak apa-apa, saya bisa. Namun, Budi terus berada di dekat saya, memperhatikan saya. Sore itu, setelah menyelesaikan pekerjaan di lokasi, kami kembali ke mobil. Suasana di mobil hening. Saya duduk termenung menatap keluar jendela ketika Budi memulai pembicaraan. Tadi ibu pasti kaget ya? Sedikit. Syukurlah ibu tidak terluka. Saat itulah Budi dengan hati-hati meletakkan tangannya di paha saya. Bu. Saya terkejut, tetapi tidak menepis tangannya. Biasanya, saya akan langsung membentak, apa-apaan ini, dan menepisnya, tapi anehnya saya tidak ingin melakukannya. Tangan Budi terasa hangat. Entah sudah berapa lama saya tidak merasakan sentuhan sehangat ini. Budi, iya, Bu. Kami saling memandang dalam diam. Saat itu, rasanya ada aliran listrik yang menyengat di antara kami. Ketika kami kembali ke kantor, masih ada beberapa karyawan yang tersisa. Saya merasa canggung di depan mereka. Saya khawatir ada yang menyadari suasana aneh di antara saya dan Budi. Budi, ada yang perlu kita bicarakan tentang jadwal proyek besok. Tolong ke ruangan saya sebentar. Saya masuk ke ruang kerja pribadi saya dan menutup pintu. Saya mulai membicarakan tentang proyek besok, tetapi tatapan Budi berbeda. Bu. Saat Budi mencoba mendekat, saya panik. Tunggu, masih ada orang di luar. Budi mengangguk dan mundur. Kami menyelesaikan pembicaraan kerja dengan canggung, lalu Budi keluar dari ruangan saya. Sekitar 1 jam kemudian, karyawan terakhir pun pulang. Saya permisi dulu, Bu. Kantor menjadi sunyi. Saya sedang merapikan dokumen di ruangan saya. Tiba-tiba, tanpa ketukan, pintu ruangan saya terbuka. Itu Budi. Bu, semuanya sudah pulang. Budi tersenyum penuh arti. Kemudian ia menutup pintu dan mematikan lampu. Budi. Suara saya bergetar. Dalam kegelapan, Budi perlahan mendekati saya.
Bu, saya sudah tidak tahan lagi, kata Budi dengan suara rendah dan dalam. Anda baik-baik saja, kan? Saya mengangguk. Dalam kegelapan, napas hangat Budi terasa semakin dekat. Aroma maskulin yang sudah lama saya lupakan menyentuh hidung saya. Tangan yang lembut dan hangat memeluk bahu saya. Suara seseorang memanggil nama saya dengan penuh kerinduan. Hati saya yang telah membeku selama lebih dari setahun perlahan mencair. Kehangatan tubuh Budi menjalar, membuat seluruh tubuh saya terasa hangat. Di dalam kegelapan, hanya terdengar suara napas kami. Bisikan lembut dan aroma manis membuat kepala saya pusing. Waktu pun berlalu. Malam itu adalah malam di mana setelah sekian lama, saya merasa menjadi seorang wanita seutuhnya. Perasaan dihargai dan diinginkan oleh seseorang. Perasaan yang sangat berbeda dengan yang saya dapatkan dari suami saya. Budi lebih agresif, lebih bergairah. Malam itu adalah waktu yang membuat saya kembali menjadi seorang wanita. Setelah kejadian itu, selama beberapa hari saya merasa sangat bingung. Rasa bersalah dan kebahagiaan datang bersamaan. Setiap kali melihat suami saya di rumah, hati saya terasa tertusuk. Tapi di saat yang sama, memikirkan Budi membuat jantung saya berdebar. Budi sepertinya merasakan hal yang sama. Saat bekerja di lokasi, mata kami sering bertemu. Bu, apakah ibu menyesalinya? Tanya Budi hati-hati. Entahlah. Saya tidak bisa menjawab. Malam itu pun, setelah semua karyawan pulang, Budi masuk ke ruangan saya. Bu, semuanya sudah pulang. Lagi-lagi kalimat itu. Malam itu kami kembali merasakan satu sama lain dalam kegelapan. Kali ini lebih penuh gairah dan lebih panas. Setelah hal itu berulang beberapa kali, Budi mengusulkan, Bu, bagaimana kalau kita bertemu di tempat yang lebih sepi, bukan di sini? Saya juga merasa khawatir jika terus melakukannya di kantor, khawatir jika ada orang yang tiba-tiba masuk, di mana? Biar saya yang cari. Jadilah kami mulai bertemu di sebuah hotel terdekat. Di sana, kami bisa merasakan satu sama lain dengan lebih bebas. Hubungan seperti itu berlanjut selama sekitar 1 bulan, dan Budi selalu memperlakukan saya dengan baik. Bu, pasti lelah ya? Tidak apa-apa. Ibu sangat berharga bagi saya. Setiap kali mendengar kata-kata itu, hati saya tersentuh. Kapan terakhir kali suami saya mengatakan hal seperti itu? Suatu hari saat kami sedang makan malam, Budi berkata dengan serius. Bu, perasaan saya ini tulus. Budi, ini pertama kalinya saya merasakan hal seperti ini. Sungguh. Lalu ia mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Bu, ceraikan suami ibu dan hiduplah bersama saya terkejut. Apa katamu? Saya serius. Saya sangat mencintai ibu, Budi berkata dengan ekspresi serius. Tapi memikirkan kenyataan membuat saya pusing. Budi, perbedaan usia kita 20 tahun. Aku tidak bisa merusak masa depanmu. Perbedaan usia apa pentingnya? Saya benar-benar menyukai ibu? Tidak bisa. Kamu masih muda. Kamu belum menikah. Saya menolaknya dengan tegas, tapi Budi tidak menyerah. Namun, masalah mulai muncul. Di rumah, suami saya mulai curiga. Malam itu saya pulang terlambat dan suami saya sudah menunggu. Belakangan ini kamu sering pulang malam. Pekerjaan sedang banyak. Kan ada karyawan, kenapa pekerjaanmu masih sebanyak itu? Tatapan Bambang tidak biasa. Ada satu momen yang sangat berbahaya. Suatu hari saat saya dan Budi sedang berada di kantor, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Saya kaget dan mendorong Budi, ternyata itu adalah petugas kebersihan. Loh, ibu belum pulang? Iya, Bu. Masih ada sedikit pekerjaan. Saat itu keringat dingin saya bercucuran. Bagaimana jika kami terlambat sedikit saja? Lain waktu, saat kami keluar dari hotel, saya melihat salah satu karyawan kantor kami lewat. Saya buru-buru berbalik arah, tapi Budi berpapasan langsung dengannya. Keesokan harinya di kantor, karyawan itu bertanya pada Budi, "Kemarin saya lihat Mas di dekat situ, lagi ngapain?" "Oh, lagi ketemu teman." Saya mendengarnya dari samping, jantung saya rasanya mau copot. Yang paling berbahaya adalah saat suami saya tiba-tiba datang ke kantor.
Hari itu juga, setelah semua karyawan pulang, saya dan Budi berada di ruangan saya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. "Sayang, kamu di dalam?" Itu suara Bambang. Saya benar-benar membeku. Budi dengan cepat merapikan pakaiannya dan duduk di kursi di belakang saya. Saya juga buru-buru merapikan rambut dan menyalakan lampu. "Tunggu sebentar." Saya membuka pintu dan suami saya ada di sana. "Kenapa pulangnya larut sekali?" "Tadi ada urusan di dekat sini, sekalian mau pulang bareng." "Oh, kaget aku. Tadi lagi beres-beres kerjaan." Saat itu Budi keluar dari ruangan. "Bu, kalau begitu saya permisi pulang dulu." Bambang menatap Budi dengan saksama. "Wah, kerja keras sekali ya sampai malam." "Iya Pak. Permisi." Setelah Budi pergi, Bambang bertanya, "Siapa karyawan itu? Manajer lapangan yang baru? Kenapa sampai selarut ini di kantor? Ada pekerjaan yang tertunda?" Ekspresi Bambang aneh. Ia melihat sekeliling kantor dengan tatapan curiga. Malam itu di rumah, suami saya menanyai saya, "Kamu aneh belakangan ini, ada apa?" "Tidak ada apa-apa. Cuma sibuk kerja." "Benarkah?" Bambang menatap saya dengan curiga. Saat itu saya benar-benar takut. Takut ketahuan. Situasi menjadi semakin rumit. Budi terus menekan saya dengan menghubunginya setiap hari. "Bu, saya tidak bisa menyerah." "Budi, tolong hentikan." "Tidak bisa. Saya tidak bisa hidup tanpa ibu." Kata-kata Budi menjadi semakin ekstrem. Suatu hari ia menelepon dalam keadaan mabuk. "Bu, saya menderita." "Budi, kamu minum?" "Iya. Banyak. Karena memikirkan ibu." Mendengar suaranya, saya merasa bersalah seolah ini semua salah saya. Keesokan harinya saat saya bertemu Budi, kondisinya aneh. Ia terlihat jauh lebih murung dari biasanya dan sepertinya tidak bisa fokus pada pekerjaan. "Budi, kamu tidak apa-apa?" "Bu, saya benar-benar menderita." "Kenapa? Sampai kapan hubungan seperti ini akan terus berlanjut? Kita harus terus bertemu secara sembunyi-sembunyi." Budi berkata dengan ekspresi frustrasi. "Budi, ibu kalau pulang ke rumah setidaknya ada suami, tapi saya sendirian. Kamu tidak boleh bicara seperti itu." Saya mulai takut karena Budi terlihat semakin posesif. Ia mengirim pesan setiap hari dan mencoba menghubungi saya terus-menerus setelah jam kerja. "Bu, akhir pekan kita bisa bertemu?" "Tidak bisa. Ada suami saya." "Lalu kapan kita bisa bertemu?" "Budi, sepertinya kita harus memikirkan kembali hubungan ini." Mendengar itu, wajah Budi menjadi pucat. "Bu, jangan-jangan ibu mau kita putus? Kita sudah terlalu jauh." Di kantor, karyawan lain mulai curiga. "Bu, Budi akhir-akhir ini aneh bagaimana?" Saat bekerja ia sering melamun dan terus menatap ibu. Saya benar-benar frustrasi. Jika terus begini, semuanya akan terbongkar. Malam itu di rumah, saya berpikir, apakah ini benar? Apa yang sedang saya lakukan? Awalnya saya melakukannya karena kesepian, tetapi semuanya menjadi semakin rumit. Saya merasa bersalah pada suami saya, dan Budi yang terlalu posesif membuat saya terbebani. Akhirnya, saya membuat keputusan. Saya akan mengakhiri hubungan dengan Budi sepenuhnya. Keesokan harinya, saya memanggil Budi secara terpisah untuk percakapan terakhir. "Budi, kita perlu bicara." "Iya, Bu. Hubungan kita sekarang benar-benar harus berakhir." Wajah Budi menjadi pucat. "Bu, dengarkan saya. Aku ingin kamu benar-benar bahagia. Saya paling bahagia saat bersama ibu." "Bukan begitu. Kebahagiaan sejati adalah bertemu dengan orang yang seumuran denganmu dan membangun keluarga." Air mata Budi mulai menetes. "Saya tidak butuh hal seperti itu. Kamu butuh. Mungkin sekarang kamu tidak tahu, tapi nanti kamu akan menyesal." Saya juga ingin menangis, tetapi saya menahannya. "Jika kamu benar-benar mencintaiku, tolong dengarkan kata-kataku. Itulah cara kamu benar-benar mencintaiku." Budi terdiam untuk waktu yang lama. "Apakah ini benar-benar yang terakhir?" "Iya, ini yang terakhir." "Baiklah." Budi mengangguk. Hari itu,
Budi mengajukan surat pengunduran diri. Saya akan memulai hidup baru di tempat lain. Itu mungkin yang terbaik. Itu adalah perpisahan yang sangat sulit. Tapi saya pikir ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Setelah Budi pergi, saya banyak merenung. Mengapa saya melakukan hal itu? Saya benar-benar menyesal. Karena kesepian, saya hampir merusak hidup seorang pemuda. Malam itu, saya pulang ke rumah dan berbicara dari hati ke hati dengan Bambang. Mas, kita perlu bicara. Bicara apa? Tentang hubungan kita. Bambang mematikan televisi dan menatap saya. Aku juga salah. Aku terlalu mengabaikanmu. Saya yang memulai pembicaraan. Tiba-tiba kenapa? Apa kita tidak bisa mencoba lagi? Seperti pasangan suami istri yang sesungguhnya. Bambang tampak terkejut. Kita? Iya, belum terlambat kan? Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya dan Bambang berbicara dengan serius. Kami saling mencurahkan isi hati dan membicarakan bagaimana kami akan menjalani hidup ke depan. Aku juga minta maaf. Belakangan ini aku depresi jadi aku mengabaikanmu, kata suami saya. Tidak apa-apa. Mari kita mulai lagi. Sejak saat itu, hubungan saya dengan Bambang perlahan membaik. Memang belum sepenuhnya kembali seperti dulu, tapi kami terus berusaha. Setelah melalui masalah dengan Budi, ada satu hal yang saya sadari. Cinta sejati adalah mengharapkan kebahagiaan orang lain. Jika saya benar-benar peduli pada Budi, saya seharusnya menetapkan batasan sejak awal, dan mencoba menyelesaikan masalah dengan Bambang melalui orang lain adalah sebuah kesalahan. Masalah suami istri harus diselesaikan oleh suami istri itu sendiri. Belakangan ini, saya dan suami sering jalan-jalan bersama dan banyak mengobrol. Memang tidak sempurna, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya tidak tahu bagaimana kabar Budi sekarang, tapi saya berharap ia bertemu dengan orang yang baik dan hidup bahagia. Jangan membuat pilihan yang salah hanya karena merasa kesepian atau terasing. Momen itu mungkin terasa manis, tetapi pada akhirnya semua orang akan terluka. Saya menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang jujur dan tulus. Meskipun terlambat, saya sedang memulai awal yang baru dengan suami saya. Cinta masih mungkin terjadi di usia senja. Hanya saja, saya belajar bahwa cinta itu harus berada di jalan yang benar. Terima kasih telah mendengarkan cerita panjang saya. Jika ada yang mendengarkan sampai akhir, subscribe dan like, serta komentar saya sudah menyimak ceritanya akan menjadi kekuatan besar bagi saya. Terima kasih.